Bab 266, Kekuatan Satu Pertempuran. Begitu Zhao Hai dan Laura memasuki tenda, mereka segera keluar. Memang ada seekor elang darah yang berputar-putar di udara. Zhao Hai mengamati gerakan elang dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kuat, ada 2.000 orang datang dari perbatasan. Kebanyakan dari mereka adalah pasukan yang mendukung Tauren. Oh, sepertinya mereka juga punya pramuka luar angkasa?" Laura dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang Zhao Hai dengan bingung. Zhao Hai berbalik dan tersenyum, "Kuat, elang darah menemukan bahwa ada 2 monster elang terbang yang tampaknya membantu janji. Sepertinya mereka benar-benar mendatangi kita kali ini. Aku akan memberitahu kakak. Kalian juga harus membuat persiapan." Laura dan yang lainnya menganggukkan kepala. Zhao Hai, di sisi lain, dengan cepat berjalan menuju perkemahan Weirs. Weirs dan yang lainnya juga sedang beristirahat. Hari mulai gelap, jadi mereka tidak bisa melakukan perjalanan dalam kegelapan. Setelah minum dengan Zhao Hai, mereka kembali ke tenda untuk beristirahat. Meskipun mereka tidak minum banyak hari ini, mereka semua sedikit mabuk karena suasana hati mereka sedang buruk. Saat suasana hati orang sedang buruk, mudah mabuk karena minum. Wells tidak berpikir jernih saat ini. Meskipun dia tidak bertarung dalam beberapa hari terakhir, dia merasa sangat lelah secara mental. Dia benar-benar merasa lelah, sehingga dia berbaring di tempat tidur, dia tertidur dengan rangsangan alkohol. Namun, tidur bukan berarti dia bisa tidur nyenyak. Wells sedang bermimpi, dan itu adalah mimpi buruk. Dia memimpikan ayahnya, dan ayahnya meminta Wells untuk membalas dendamnya. Tidak lama kemudian, dia memimpikan Gartor yang sedang memburunya, sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Saat ini, Zhao Hai sudah tiba di luar perkemahan. Meskipun ada orang-orang dari suku sapi pemberitahuan raksasa yang menjaga keamanan, mereka tidak menghentikan Zhao Hai ketika mereka melihatnya. Sebaliknya, mereka semua memberi hormat padanya. Status Zhao Hai telah berubah. Dia adalah saudara laki-laki Weirs yang bersumpah sedarah. Segera, Zhao Hai tiba di luar tenda Weirs. Hanya ada satu orang yang berjaga di luar. Orang ini sebenarnya bukan penjaga Weirs, tapi hanya seseorang yang bisa diperintahkan Weirs bila diperlukan. Ketika pria itu melihat Zhao Hai, dia segera memberi hormat. Zhao Hai mengangguk, tapi dia tidak memasuki tenda. Dia memandang pria itu dan berkata, "Apa yang sedang dilakukan kakak?" "Tuan muda sedang beristirahat," jawab penjaga itu dengan cepat. "NBSP," Zhao Hai mengangguk. "Pergi dan bangunkan kakak. Ada hal penting yang ingin kukatakan. Buru-buru. Apapun yang terjadi, kita harus membangunnya." Melihat ekspresi serius Zhao Hai, pria itu tidak berani bertahan dan segera berlari ke dalam tenda. Pada saat ini, Mendus dan Yel juga telah mendengar kata-kata Zhao Hai. Mereka keluar dari tenda mereka. Tak satu pun dari mereka bisa tertidur seperti Weirs. Tak satu pun dari mereka tertidur lelap. Ketika mereka berdua keluar, mereka melihat Zhao Hai berdiri di depan pintu Weirs dengan ekspresi cemas di wajahnya. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lalu, wajah Yel berubah. Dia segera menghampiri Zhao Hai dan berkata, "Hai kecil, apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Apa terjadi sesuatu pada makanannya?" Saat ini, kekhawatiran terbesar Yel adalah masalah makanan. Jadi, ketika dia melihat raut wajah Zhao Hai, dia berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi pada makanannya. Saat menanyakan pertanyaan ini, Mendus menjadi gugup. Dia tahu betul betapa pentingnya makanan di tangan Zhao Hai bagi mereka, dan ketika dia mendengar kata-kata Yel, dia juga menjadi gugup. "Tidak, itu hal lain," Zhao Hai menggelengkan kepalanya. Begitu dia selesai, dia mendengar Weirs berkata dari dalam tenda, "Hai kecil, ada apa? Cepat masuk." Zhao Hai mengangguk ke arah Yel dan mengukus roti, lalu memasuki tenda. Keduanya buru-buru mengikuti di belakang. Weirs baru saja bangun dan sedang minum air. Dia merasakan sedikit sakit kepala. Zhao Hai dengan cepat menghampirinya dan berkata, "Kakak, musuh datang." Jumlah mereka ada 2.000, dan mereka semua adalah pasukan kavaleri dari ras manusia berkepala sapi. Weirs dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang Zhao Hai dengan bingung. Melihat ekspresi mereka, Zhao Hai tahu dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut. Dia dengan cepat berkata,
Kakak, bagaimana kamu bisa lupa? Aku punya binatang ajaib elang terbang yang bisa melakukan pengintaian spasial. Baru saja, elang itulah yang mengirimkan kembali berita tersebut. Di sisi lain tidak hanya ada 2.000 orang, tetapi juga 2 binatang ajaib terbang untuk mereka melakukan pengintaian spasial. Jika bukan karena binatang ajaibku yang terbang tinggi, aku mungkin ditemukan oleh binatang ajaib terbang mereka. Mendengar kata-kata Zhao Hai, ekspresi Weiers berubah. Maksudmu pihak lain memiliki 2 binatang ajaib terbang? Zhao Hai mengangguk. Mereka di sini, kata Weiers dengan ekspresi gelap, sepertinya mereka mengikuti saudara keenam. Mendus pun mengangguk dengan ekspresi gelap, quote, saya meremehkan Gartor. Sepertinya ada master di belakangnya. Kalau tidak, dia tidak akan memikirkan rencana seperti itu. Zhao Hai memandang mereka dengan bingung. Melihat kebingungan di wajah Zhao Hai, Yale berkata dengan tenang, Gartor memiliki 2 binatang ajaib terbang. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di padang rumput. Dia telah melatih kedua binatang ajaib itu sejak lama. Kedua binatang ajaib itu dapat mengintainya dan mengikutinya untuk melacak musuh. Gartor mengandalkan 2 binatang ajaib ini untuk mendapatkan banyak pencapaian militer untuk suku banteng dewa yang sangat besar. Zhao Hai mengangguk. Dia menoleh ke Weiers dan berkata, kakak tidak perlu khawatir, aku akan membiarkan binatang ajaibku menghancurkan 2 binatang ajaibnya. Weiers terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, quote, tidak, hai kecil, binatang ajaibmu tidak sebanding dengan binatang ajaibnya. Kedua binatang ajaibnya adalah burung api mutan, dan kekuatan mereka sebanding dengan binatang ajaib kelas 5. Zhao Hai tersenyum, berbalik, dan meninggalkan tenda. Saat dia melangkah keluar, dia bersiul, dan 5 elang darah muncul di langit. Kelima elang darah ini sebenarnya diam-diam dilepaskan oleh Zhao Hai dari ruang asal. Dia hanya melakukan suatu tindakan agar tidak menimbulkan kecurigaan Weiers. Zhao Hai menunjuk ke elang darah di langit. Kelima elang darah itu segera memekik dan terbang menjauh, menghilang di langit dalam sekejap mata. Zhao Hai menoleh untuk melihat Weiers dan yang lainnya, kakak, jangan khawatir. Mereka akan kembali sebentar lagi. Juga, perintah yang kuberikan kepada mereka adalah membawanya hidup-hidup. Weiers tercengang. Dia memandang Zhao Hai dengan kaget dan berkata, saya berkata, saudaraku, kamu benar-benar ingin dia hidup. Tahukah Anda betapa sulitnya itu? Itu adalah binatang ajaib peringkat kelima. Zhao Hai tersenyum. Itu hebat. Ini pertama kalinya aku melihat burung api. Saya akan menangkap satu untuk dipelajari oleh orang tua keluarga saya. Hehe, kenapa kita tidak memanggangnya saja? Weiers terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, saya berkata, saudaraku, saya benar-benar tidak memahami Anda lagi. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Mendus dan Yale juga melihat Zhao Hai. Mereka tahu betul bahwa penilaian benua terhadap binatang ajaib pada umumnya tidak setinggi binatang ajaib. Binatang ajaib tidak bisa mengalahkan binatang ajaib. Ini adalah pengetahuan umum di benua ini. Bagi Zhao Hai yang menggunakan 5 binatang ajaib untuk melawan 2 binatang ajaib, dan tetap percaya diri, sedikit di luar imajinasi mereka. Zhao Hai memandang mereka dan tersenyum, jangan khawatir. Kita harus memikirkan bagaimana menghadapi 2.000 orang itu. Mereka akan menghubungi kita dalam waktu sekitar 2 jam. Haruskah kita pergi atau melawan mereka? Weiers tertegun sejenak sebelum melanjutkan, quote, 2 jam. Bahkan jika kita lari sekarang, mereka akan menemukan kita dan menyusul. Sepertinya kita hanya bisa bertarung, tapi kami hanya punya 400 orang. Mendus berkata dengan ekspresi gelap, bagaimana kalau ini, 7 kecil, bawa 100 penjaga dan pergi dulu. Saya akan tinggal di sini untuk menghentikan mereka, mengulur waktu selama saya bisa. Anda harus segera pergi ke wilayah ras lain dan bersembunyi sebentar. Setelah jangka waktu tertentu, Anda akan kembali dan menghubungi ras lain, memikirkan cara untuk menghadapi Gartor. Weiers memandang Mendus. Dia tahu bahwa Mendus melakukan ini untuk mengorbankan dirinya demi dirinya. Weiers benar-benar tersentuh dengan tindakan Mendus, tapi dia tidak bisa membiarkannya melakukannya. Yale setuju dengan tindakan Mendus. Prestise dan pengaruh Mendus dalam klan banteng raksasa tidak setinggi Wells. Wells bisa menangani Gasol karena dia adalah calon ketua klan. Namun, Mendus tidak.
Dalam situasi saat ini, membiarkan Weirs pergi lebih dulu sama dengan meninggalkan harapan untuk membalas dendam. Jika Weirs tetap tinggal, mereka semua mungkin mati di sini, dan tidak akan ada harapan. Ketika Zhao Hai melihat mereka bertiga akan berpisah, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak ingin merusak suasana ini, saya harus mengatakan bahwa kami tampaknya memiliki kekuatan untuk bertarung. Weirs dan dua lainnya tercengang. Mereka menoleh untuk melihat Zhao Hai. Zhao Hai hanya bisa menjawab, maksudku, kita punya kekuatan untuk bertarung. Kami memiliki 400 penjaga di kamp kami dan makhluk undead di tangan saya. Kita harus bisa menangani Garthor. Wells dan Yil sama-sama terkejut. Kemudian, mereka langsung memikirkan makhluk undead Zhao Hai. Makhluk undead Zhao Hai sangat kuat. Sangat kuat. Mereka bisa merawat serigala semudah memotong sayuran dan melon. Saya memiliki hampir 4.000 makhluk undead di tangan saya. Zhao Hai memandang mereka dan berkata, dengan tambahan pengawal Anda, saya seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi diri saya sendiri. Saat ini, Zhao Hai memiliki lebih dari 5.000 makhluk undead di bawah komandonya. Makhluk undead dari suku binatang ajaib di tanah terlantar tanah hitam, makhluk undead dari suku humanoid, dan suku jakal di padang rumput berjumlah lebih dari 5.000 makhluk undead. Weirs tercengang saat mendengar kata-kata Zhao Hai. Matanya berkedip saat dia berkata, saudaraku, apakah kamu benar-benar memiliki 4.000 makhluk undead? Bagaimana kekuatan tempur mereka? Tidak buruk, jawab Zhao Hai sambil tersenyum, itu setara dengan prajurit manusia peringkat ke-6. Mendengar ini, Weirs dan yang lainnya hanya bisa terkesiap. 4.000 makhluk undead yang setara dengan prajurit manusia level 6, konsep macam apa itu? Mereka bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada 4.000 prajurit manusia level 6 karena makhluk undead tidak takut akan rasa sakit, kematian, atau ketakutan. Mereka tidak akan pernah mundur. Weirs tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia maju ke depan dan memeluk Zhao Hai, hahaha, saudaraku yang baik, aku tidak pernah mengira kamu akan sekuat ini. Bagus, sangat bagus. Kami akan menunggu mereka di sini. Saya ingin melihat apakah Gaithir akan datang secara pribadi kali ini. Bab 267, bergerak maju, bergerak maju. Senyum pun muncul di wajah Yel dan Mendus. Mereka sekarang merasa bahwa saudara lelaki mereka yang bersumpah darah ini benar-benar memberikan kontribusi besar bagi Wales. Dia tidak hanya memiliki makanan dalam jumlah besar, tetapi dia juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Ini benar-benar melebihi imajinasi mereka. Weirs melepaskan Zhao Hai dan berkata, saudaraku, kamu adalah saudara laki-lakiku yang bersumpah atas darah sekarang. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang bagaimana Anda akan membantu saya. Hahaha, jangan khawatir, bantu saja saya mendapatkan kembali posisi pemimpin klan. Zhao Hai tersenyum. Aku masih berharap kita tidak bertengkar. Jika kita bertarung sampai mati sekarang, orang yang pada akhirnya akan mati adalah suku sapi dewa raksasa. Jika terlalu banyak dari mereka yang mati, itu akan memberi kesempatan pada ras lain. Senyuman di wajah Weirs menghilang. Dia mengangguk dan berkata, quote, karena kekhawatiran inilah aku tidak bertarung dengan Garthor. Saya tidak mengira dia akan melakukan ini. Dia terlalu kejam. Zhao Hai menganggukkan kepalanya dengan tidak sabar. Kali ini, Gasol sudah bertindak terlalu jauh. Dia sebenarnya telah membunuh ayahnya sendiri. Meskipun Zhao Hai telah mendengar hal seperti itu berkali-kali, dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi suatu hari nanti. Sejujurnya, perasaan ini cukup kacau. Mendus menampar bahu Zhao Hai dan berkata, baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Jika Garthor benar-benar berkolusi dengan para pedagang manusia untuk membunuh ayah, dia tidak layak menjadi patriark klan banteng raksasa. Baiklah, Zhao Hai mengangguk. Kita perlu bersiap-siap. Saya pikir elang darah saya akan segera kembali. Begitu dia selesai berbicara, dua teriakan elang datang dari langit. Zhao Hai dan yang lainnya mendongak dan melihat 5 elang berwarna merah darah perlahan terbang. 4 ekor elang berwarna merah darah dibagian menjadi 2 kelompok. Masing-masing elang berwarna merah darah memiliki binatang ajaib terbang di cakarnya, kedua binatang ajaib terbang itu jelas belum mati. Mereka akan bertarung dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari cakar elang yang berwarna merah darah.
Weirs tidak menyangka binatang ajaib Zhao Hai akan menangkap kedua binatang ajaib itu begitu cepat. Zhao Hai, sebaliknya, tidak terkejut. Setidaknya ada 50 elang darah yang menyerang kedua burung api tersebut. Jika mereka masih tidak bisa menangkap pihak lain, Zhao Hai pasti akan merebus semua darah elang. Zhao Hai mengulurkan tangannya, dan 5 elang darah segera turun dari langit. Weirs dan yang lainnya hanya merasa ada yang tidak beres saat mereka melihat elang. Kelima elang darah ini tingginya lebih dari 2 meter, dan masing-masing dari mereka adalah dewa dan kuat. Mereka tampak bersinar, dan mereka tidak seperti binatang ilusi. Mereka lebih sederhana dari binatang iblis. Di bawah kaki keempat elang darah ini ada 2 burung besar. Kedua burung besar ini tidak sebesar elang darah, tapi juga tidak kecil. Tingginya lebih dari 1 meter dan lebar sayapnya sekitar 5 meter saat dibentangkan. Yang paling penting adalah ekor mereka. Ekornya sangat panjang, terutama 3 bulu ekornya. Setiap bulu ekor panjangnya lebih dari 3 meter. Warnanya merah menyala dan sangat indah. Bulu kedua burung ini tidak berwarna merah, melainkan biru muda. Ada juga lingkaran bulu halus seperti mahkota di kepala mereka. Tubuh mereka tidak sekuat elang darah, tapi garis-garisnya halus. Jika mereka terbang di langit, mereka akan membuat orang merasa seperti anak panah tajam yang terbang keluar. Kedua flamingo itu terluka. Bulu mereka berserakan, dan ada bekas darah di sayap mereka. Jelas sekali bahwa Sue Ying tidak akan menahan diri. Zhao Hai telah memerintahkan mereka untuk menangkap mereka hidup-hidup, bukan untuk menyakiti mereka. Zhao Hai memandang kedua burung itu dengan rasa ingin tahu. Dia telah mendengar dari elang darah bahwa kedua burung itu sangat cepat dan kuat. Mereka bukan hanya binatang ajaib tipe api, tetapi juga binatang ajaib tipe angin dan api. Mereka cepat dan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Jika Zhao Hai tidak mengirim 50 elang darah agar aman, dia tidak akan bisa menjatuhkannya. Zhao Hai memandang kedua flamingo itu dengan hati-hati, lalu menoleh ke Weirs dan berkata, "Kakak, ini keduanya, kan?" Weirs tahu apa maksud Zhao Hai. Namun, dia masih melihat kelima elang. Mereka terlalu tampan. Bagaimana mereka bisa menjadi binatang ajaib? Jika binatang ajaib begitu kuat, binatang ajaib sudah lama meninggalkan panggung. Mendengar pertanyaan Zhao Hai, Weirs hanya bisa menundukkan kepalanya untuk melihat kedua burung api itu. Benar, mereka berdua yang dibesarkan oleh Gasol. Kedua burung api ini sangat berharga baginya. Dia memberi mereka makan secara pribadi setiap hari dan tidak pernah mengizinkan siapapun ikut campur. Jika ada yang berani menyentuh kedua burung ini, dia akan langsung bermusuhan. Namun, ia kerap memamerkan kedua burung tersebut di depan orang lain. Dia sangat membenci mereka sehingga dia akan mengertakkan gigi. Melihat kedua burung yang tergeletak di tanah seperti ayam yang sakit, Weirs merasa ingin tertawa terbahak-bahak. Kedua burung tersebut menjadi penolong utama pencapaian besar Gasol. Sekarang Zhao Hai telah melumpuhkan mereka, dia lebih bahagia dari siapapun. Weirs mengangguk dan berkata, "Itu benar. Inilah kedua burung itu. Anak baik, kamu benar-benar menangkap mereka hidup-hidup. Saudaraku, apakah kamu benar-benar akan memanggangnya?" Zhao Hai dan Mendus tertawa terbahak-bahak. Zhao Hai memandangnya dan berkata, "Bagaimana aku bisa tega melakukan itu? Saya akan melakukannya di masa depan. Saat aku mengumpulkan beberapa lagi, kita akan memanggang 10, makan 5, dan melempar 5. Hahaha." Weirs dan yang lainnya juga tertawa. Zhao Hai memelihara kedua burung api itu dan menoleh untuk melihat 5 elang darah. Dia mengangguk dan berkata kepada Weirs, "Kakak, aku akan memberikan 5 elang darah ini padamu. Mereka akan menjadi pramuka udara Anda di masa depan." Weirs terkejut. Dia sangat iri dengan 5 elang darah, tapi dia tidak menginginkannya. Menurutnya, 5 elang darah itu begitu kuat sehingga mereka akan lebih membantu Zhao Hai. "Jangan, saudaraku," kata Weirs buru-buru. "Aku akan menyimpan elang darah ini untukmu. Kamu lebih berguna." Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kakak. Saya masih bisa memelihara elang darah ini. Terlebih lagi, binatang ajaibku berbeda dari binatang ajaib lainnya. Binatang ajaibku bisa menjadi seperti binatang ajaib dan berburu sendiri. Anda juga bisa memberi mereka makan daging kambing atau sapi, seperti memberi makan binatang ajaib. Anda tidak perlu terlalu khawatir." Weirs terkejut. Dia melirik ke arah elang darah dan berkata, "Saya berkata, saudaraku,
Apakah ini binatang ajaib atau binatang merah? Bagaimana bisa diberi makan seperti ini? Tidak heran mereka begitu kuat. Mendengar kata-kata Weirs, Zhao Hai tidak bisa menahan tawa. Beasmen terkadang aneh. Ketika mereka melihat orang, pertama-tama mereka melihat seberapa kuat mereka. Semakin kuat orang tersebut, mereka akan menganggap Anda semakin kuat. Hal yang sama terjadi ketika mereka melihat binatang ajaib. Zhao Hai menoleh kelima elang darah dan berkata, "Pergi dan temui tuanmu. Dia kakak laki-lakiku. Bersikaplah baik." Kelima elang darah itu mengangguk dan berjalan di belakang Weirs, selangkah demi selangkah. Weirs dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya. Weirs melihat kelima elang darah di belakangnya dan bergumam, "Ini adalah binatang ajaib. Apakah semua binatang ajaib begitu pintar?" Mendus dan Yale tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, mereka belum pernah melihat orang itu menggunakan binatang ajaib. Zhao Hai tertawa. "Itu sudah cukup, kakak. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Cepat bersiap-siap. Orang-orang itu akan segera datang. Apa yang Anda rencanakan? Apakah kita akan bertemu mereka secara langsung?" Weirs tersadar kembali oleh kata-kata Zhao Hai. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, "Kamu benar, saudaraku. Saya ingin bertemu mereka secara langsung. Saudaraku, para beasmen berbeda dari manusia. Para beasmen memandang rendah para pengecut. Jika saya tidak berani bertemu dengannya hari ini, saya akan kehilangan hak untuk bersaing dengannya." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Karena dia ingin bertarung, kami akan melawannya. Aku akan memanggil semua makhluk undead untuk memberimu dorongan semangat. Sebaiknya kali ini tidak memulai perang. Jika tidak, suku sapi dewa raksasa akan menderita terlalu banyak kerugian." Weirs memahami niat Zhao Hai. Zhao Hai ingin menggunakan metode ini untuk mengintimidasi Gaetir agar dia tidak bergerak. Jika tidak, mereka tidak akan bersikap sopan. Weirs juga tidak ingin bertengkar. Jika mereka melakukannya, mereka hanya akan kehilangan kekuatan suku sapi dewa yang sangat besar. Inilah yang Weirs tidak suka lihat. Weirs mengangguk dan berkata, "Saudaraku, kamu benar. Baiklah, lepaskan pasukan undeadmu. Coba kulihat." Zhao Hai tertawa dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar makhluk undead muncul dari udara tipis. Namun, Zhao Hai tidak mengungkapkan semuanya. Dia hanya menunjukkan suku Jakal, Zhao Zui, Zhao Jia, dan tentara bayaran yang menyerangnya, serta binatang ajaib yang ditangkap dari gurun tanah hitam. Secara total, ada lebih dari 4.000 makhluk undead, sama seperti orang-orang yang menyerang mereka dari gereja cahaya. Zhao Hai bahkan tidak bergerak. Namun, barisan ini sudah cukup menakutkan. Di tengah adalah sekelompok pasukan mayat hidup binatang ajaib, di kedua sayap adalah pasukan kavaleri ringan mayat hidup Gol, dan di belakang adalah pasukan mayat hidup manusia. Tentara ini sungguh menakutkan hanya dengan berdiri di sana. Untuk mencegah kesalahpahaman para orc, Zhao Hai tidak membiarkan makhluk undead muncul sebagai zombie. Sebaliknya, mereka berdiri di sana sebagai kerangka. Pemandangan yang cukup menakutkan ketika sejumlah besar kerangka tiba-tiba muncul dari tanah. Weirs memandangi pasukan kerangka itu dan sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara lelakinya yang bersumpah akan sangat membantunya. Dengan tambahan saudara lelaki yang bersumpah darah ini, kekuatannya meningkat pesat. Melihat pasukan kerangka, Weirs sepenuhnya yakin bahwa dia tidak akan takut bahkan jika dia bertarung langsung dengan Garthor. Weirs berjalan ke sisi Zhao Hai dan menepuk pundaknya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Zhao Hai mengerti bahwa Weirs sudah mengingat kebaikannya. Seperti kata pepatah, kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang besar. Inilah yang sedang dilakukan Weirs sekarang. Melihat Zhao Hai sudah siap, Weirs tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengumpulkan semua pengawalnya. 400 prajurit sapi surgawi yang kuat berdiri di depan Weirs, menatapnya. Weirs adalah raja mereka, dan mereka sedang menunggu perintah. Mereka bisa menebak siapa musuh mereka kali ini, tapi mereka tidak menyesalinya. Bagi para orc, tidak ada penyesalan. Penyesalan berarti pengkhianatan. Mereka hanya mendengarkan perintah, mengambil senjata, dan mengikuti di belakang raja mereka. Maju, maju. Bab 268, Situasi Suku Sapi Dewa Raksasa.
Weyers mengamati warriors yang mengikutinya tanpa keluhan dan sangat bersemangat. Di dataran orc, jika Anda bukan pemimpin yang berkualitas, tidak ada yang mau mengikuti Anda. Bahkan orc biasa pun berhak memilih raja mereka. Situasi seperti ini pernah terjadi di padang rumput sebelumnya. Kepala suatu suku tidak kompeten, sehingga sukunya meninggalkan satu demi satu. Pada akhirnya, suku tersebut menghilang dari padang rumput. Situasinya saat ini tidak terlalu baik. Jiasuo telah menguasai seluruh suku banteng raksasa. Kerabat bawahannya semuanya ada di tangan Jiasuo. Jika bawahannya tidak benar-benar mengikuti, kemungkinan besar mereka sudah meninggalkannya. Weyers sangat tersentuh karena orang-orang ini tetap tinggal. Dia memandang mereka dengan tenang dan berkata, "Jujur, kita semua tahu apa yang terjadi di suku tersebut. Saya sangat senang kerabat Anda masih berada di suku dan Anda masih bisa tinggal di sisi saya. Sekarang, musuh kita telah tiba. Lebih dari 1 jam, mereka akan muncul di depan kita. Kami tidak akan mundur, begitu pula para pejuang suku Banteng Hercules. Sekarang saudara-saudara, naiklah bantengmu, ambil kapakmu dan ikuti aku. Kami adalah prajurit terkuat dari suku sapi dewa raksasa." Weyers, suaranya tidak serak seperti yang lain. Sebaliknya, dia berbicara dengan sangat tenang, seolah sedang menceritakan sebuah fakta. Namun, para prajurit dari suku Banteng Dewa Raksasa sangat bersemangat. Mereka membalas dengan keras dan berlari kembali untuk mengambil senjata dan membawa tunggangan mereka. Weyers mengabaikan mereka dan menoleh ke Zhao Hai. "Kakak, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Apakah kamu menunggang kuda atau menaiki kereta?" Zhao Hai tersenyum dan kecewa, "Tidak, kakak, aku punya yang lebih baik." Dengan lambaian tangannya, alien itu muncul di hadapannya. Weyers pun penasaran dengan keganasan alien tersebut. Zhao Hai tersenyum dan berjalan ke mulut alien itu, "Ayo kakak, ikut aku untuk minum atau 2. Lalu, dia masuk ke mulut alien itu. Weyers dan yang lainnya mengikuti Zhao Hai dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, mereka sampai di ruang di dalam alien. Ruang di dalam tubuh alien telah banyak berubah. Laura telah membuat beberapa modifikasi pada ruangnya. Seluruh ruangan sekarang mirip dengan gerbong Laura. Ada beberapa kotak di dalamnya, yang juga bisa digunakan sebagai kursi. Ada beberapa selimut dan barang-barang lainnya di dalam kotak, dan kotak lain di tengah. Bagian bawah kotak dibagi menjadi 2 lapisan. Lapisan paling bawah adalah ruang dingin yang digunakan untuk membekukan sesuatu, lapisan atas berisi beberapa benda seperti Kia, dan di atas kotak itu ada 1 set teh. Di tengahnya ada tungku ajaib yang digerakkan oleh kristal ajaib, yang bisa merebus air. Weyers dan yang lainnya melihat pemandangan itu dengan bingung. Mereka tidak menyangka akan ada dunia baru di dalam tubuh makhluk undead itu. Zhao Hai memandang mereka dan tersenyum, "Silakan duduk, kakak. Apakah kamu ingin minum?" Weyers duduk dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata, "Tidak buruk di sini. Anda sebenarnya bisa melihat bagian luarnya. Ini benar-benar tempat yang bagus. Guru, menurutku sebaiknya kamu tetap di sini bersama Hai kecil. Aku akan mengurus hal-hal di luar." Yale tidak keberatan. Dia tertawa dan berkata, "Itu bagus. Senang rasanya duduk di sini. Anda harus keluar dan bersiap. Saya pikir Gartor dan yang lainnya akan segera tiba." Weyers mengangguk dan menatap Zhao Hai, "Hai kecil, jika kita benar-benar mulai berkelahi, jangan menjadi tamu, lakukan saja." Zhao Hai tersenyum, "Jangan khawatir, kakak. Saya tidak akan menahan diri. Anda harus pergi dengan cepat. Mereka mungkin sedang dalam perjalanan ke sini sekarang." Wales mengangguk dan keluar dari tubuh alien itu. Mendus mengikutinya keluar juga. Zhao Hai dan Yale tetap berada di dalam tubuh alien sementara Laura dan yang lainnya tetap berada di sisi Zhao Hai. Truk makanan tetap berada di luar. Zhao Hai menuangkan secangkir coklat untuk Yale, lalu berkata, "Tuan Yale, apa menurutmu kita bisa mulai bertarung? Melihat formasi kita, menurutku Gartor tidak akan menyerang kita, kan?" Tapi Yale menggelengkan kepalanya. "Belum tentu. Gartor adalah orang yang sangat arogan dan tidak akan mudah menyerah. Kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah Weyers. Selama dia bisa membunuh Weyers, dia akan mampu mengendalikan suku banteng raksasa. Meskipun ada begitu banyak makhluk undead, mereka bukanlah ancaman bagi para orc karena menurut mereka kekuatan tempur mereka tidak kuat.
Mereka tidak akan mengira makhluk undeadmu sekuat itu. Jadi, kali ini, mungkin saja Garthor akan bergerak. Zhao Hai mengangguk. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin bertengkar. Dia tidak takut membunuh orang. Sejak dia tiba di benua Bahtera, dia telah membunuh banyak orang. Namun, kali ini, orang-orang yang dia bunuh berasal dari suku sapi Dewa Raksasa. Jika suku sapi Dewa Raksasa menderita terlalu banyak kerugian, status mereka di dataran Beasmen akan turun, dan hal ini tidak akan menguntungkannya. Di dataran Orc, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Jika Anda cukup kuat, Anda akan dihormati. Jika Anda tidak kuat, maaf, meskipun Anda kuat di masa lalu, orang tidak akan memberi Anda wajah. Tapi tidak peduli apa, Zhao Hai harus melawan. Tidak melawan bukanlah gaya Zhao Hai. Selain itu, Weirs dan yang lainnya sudah memutuskan untuk melakukannya, jadi apalagi yang bisa dia katakan? Zhao Hai menghela nafas dan berkata, saya masih tidak mengerti. Apakah Jasor sangat menginginkan posisi pemimpin klan? Jika dia bertarung langsung dengan kakak laki-lakinya, pada akhirnya banyak orang yang akan mati, dan status klan sapi Dewa Raksasa akan turun. Apa gunanya hal itu baginya? Dan kali ini, dia mendapatkan posisi itu setelah merugikan ayahnya sendiri. Reputasinya di padang rumput pasti buruk, dan ini sangat merugikannya. Apakah dia tidak mempertimbangkan hal ini? Yil menghela nafas dan berkata, kamu tidak mengerti. Dia orang yang sangat bangga. Dia sangat sombong dan berpikir bahwa dia sangat kuat. Dia juga seorang fanatik perang. Jika bukan karena amarahnya, Weirs tidak akan bertarung dengannya untuk mendapatkan posisi patriark. Weirs dan saya sangat jelas bahwa begitu dia menjadi kepala suku Banteng Hercules, perang tidak akan terhindarkan. Setelah mengatakan ini, Yil menghela nafas. Jangan tertipu oleh penampilan suku sapi Dewa Perkasa yang tampak kuat. Masih ada orang yang terus-menerus memprovokasi mereka. Suku adu banteng saja sudah cukup untuk menghadapi mereka. Zhao Hai terkejut. Dia tahu bahwa perlombaan adu banteng adalah perlombaan besar di antara para Minotaur, dan bahwa mereka adalah mertua dari perlombaan banteng yang sangat besar. Mengapa Yil mengatakan bahwa perlombaan adu banteng memprovokasi perlombaan banteng yang sangat besar? Yil memandang Zhao Hai. Dalam ras Orc, posisi keluarga kerajaan dari setiap ras besar tidak tetap. Jika Anda cukup kuat, Anda adalah keluarga kerajaan. Sebaliknya, jika Anda lemah, Anda tidak layak menjadi keluarga kerajaan. Di bawah kepemimpinan leluhur lama, ras banteng raksasa telah menaklukkan timur dan barat. Meski hasilnya bagus, pacuan banteng raksasa juga kehilangan banyak tenaga. Sekaranglah waktunya untuk memulihkan diri dan membangun kekuatan. Jika seorang maniak perang menjadi patriark saat ini, klan sapi ilahi raksasa tidak akan menghentikan perang. Saya khawatir kerugiannya akan lebih besar lagi. Pada titik ini, Yil berhenti sejenak. Dia menyesap Kea, lalu melanjutkan, kuat, perlombaan adu banteng juga merupakan perlombaan pertarungan yang kuat di antara orang-orang berkepala banteng. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang tak terbatas. Apalagi tugasnya, mereka tidak dirugikan meski menghadapi pacuan banteng Hercules. Mereka adalah ras yang sangat menakutkan. Perlombaan adu banteng dulunya sangat agresif, sehingga kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Namun, patriark mereka saat ini berbeda dari ras adu banteng lainnya. Patriark ras adu banteng saat ini bukanlah orang yang sangat agresif. Tahun-tahun ini, mereka telah pulih, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, posisi keluarga kerajaan dari suku Banteng Dewa Raksasa sedikit tidak stabil. Sang patriark tua telah melihat ini, jadi dia menikahkan keempat putrinya dengan suku adu banteng. Dia telah memikirkan cara untuk membuat suku adu banteng jujur melalui pernikahan, tapi jelas efeknya tidak terlalu baik. Karena alasan inilah perang di suku Banteng Dewa Raksasa perlahan-lahan berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah memasuki masa istirahat, tetapi Garthor berpikir bahwa patriark lama semakin tua dan kehilangan ambisinya, jadi dia semakin tidak puas dengan patriark lama. Sang patriark tua sangat kecewa dengan pemikiran Garthor. Bagaimana patriark dari sebuah ras besar bisa menutup mata terhadap ancaman di sekitarnya? Karena alasan inilah sang patriark lama ingin menyerahkan posisi patriark kepada Weirs. Weirs bukanlah seseorang yang suka berkelahi, dan dia sangat cerdas. Sang patriark tua hanya bisa merasa nyaman jika klan banteng raksasa ada di tangannya.
Zhao Hai tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak hal yang terlibat dalam persaingan untuk posisi patriark. Itu bahkan menyangkut masa depan seluruh suku sapi surgawi yang sangat besar. Yil menghela nafas dan berkata, jika pertempuran hari ini harus dilakukan, saya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati di suku banteng raksasa. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin besar kerugian yang akan diderita suku banteng raksasa. Posisi keluarga kerajaan akan semakin tidak stabil. Sayangnya, Gartor tidak melihat hal ini. Dia adalah pria arogan yang selalu menganggap suku banteng raksasa tidak terkalahkan. Dia selalu menganggap suku adu banteng sebagai orang baik. Namun, dia tidak melihat bahwa orang baik ini sedang mengumpulkan kekuatan dan siap menjatuhkannya ke tanah. Pada titik ini, sedikit ejekan muncul di wajah Yale. Orang yang dia ejek jelas adalah Gasol. Bagaimana orang seperti Gasol bisa memimpin perlombaan banteng Titan menuju cahaya? Inilah alasan mengapa Yale mendukung Weirs dengan sekuat tenaga. Zhao Hai menghela nafas sekali lagi. Dia tahu terlalu sedikit tentang suku lembu surgawi yang sangat besar. Namun, dia benar-benar tidak tahan dengan orang seperti Gasol. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi dia tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Pada akhirnya, dia hanya bisa berakhir dalam sebuah tragedi. Bab 269. Memberinya rasa obatnya sendiri. Suara gemuruh kaki kuda memecah kesunyian di padang rumput, menyebabkan matahari terbenam semakin cepat turunnya. Dia mungkin tidak ingin melihat adegan saudara-saudara saling membunuh. Weirs duduk dengan tenang di gunungnya. Dia tidak mengenakan pelindung kulit apapun, hanya jubah kain. Kapaknya tertancap di rumput di sebelahnya. Mendus berpakaian mirip dengan Weirs. Namun, dia memegang kapak besar di tangannya. 400 prajurit sapi surga raksasa di belakangnya. Semuanya memegang senjata di tangan mereka. Di belakang mereka ada pasukan Undead Zhao Hai. Garis-garis hitam muncul di lanskap asing, melonjak ke arah mereka seperti air pasang. Weirs membukakan matanya sedikit, tapi dengan cepat kembali normal. Mendus dan yang lainnya menggenggam senjatanya erat-erat. Tak lama kemudian, suara tapak kuda semakin keras, dan bumi seakan bergetar. Namun, hal itu tidak mempengaruhi Weirs dan yang lainnya. Mereka terus berdiri diam di sana, dan Weirs bahkan menutup matanya. Setelah beberapa saat, suara tapak kuda semakin dekat dan perlahan melambat. Wells tahu Gasol tidak jauh dari mereka, jadi dia dengan tenang membuka matanya. Matahari akan terbenam. Meski tidak terlalu jauh dari mereka, dia tetap tidak bisa melihat wajah pihak lain. Saat pihak lain semakin dekat, Weirs perlahan-lahan melihat pihak lain. Benar, itu Gasol. Namun, yang mengejutkan Weirs adalah tidak banyak orang dari pacuan sapi Hercules di antara orang-orang yang datang bersama Gasol. Jumlahnya hanya sekitar 500 orang, sedangkan sisanya dari lomba adu banteng. Weirs tercengang dengan fenomena aneh ini. Mengapa ada begitu banyak anggota klan adu banteng? Apa yang sedang terjadi? Saat ini, muncul dan berkata, tentu saja, Hai kecil benar. Gaetir mendapat dukungan dari perlombaan adu banteng. Tidak heran dia memiliki keberanian seperti itu. Bodoh itu. Weirs mengerti maksudnya. Klan banteng raksasa selalu memiliki dua sikap terhadap klan adu banteng. Salah satunya adalah mereka yang sangat dekat dengan mereka, sementara yang lain adalah diam-diam mereka berjaga-jaga. Yang pertama adalah sikap Gasol dan yang lainnya, sedangkan yang kedua adalah sikap Weirs dan ayahnya. Weirs sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh klan adu banteng terhadap mereka. Sekarang dia melihat Gasol telah memimpin begitu banyak anggota klan adu banteng untuk menghadapinya, dia sangat marah hingga dia mendapatkan gigi. Dia sekarang curiga bahwa klan adu banteng mungkin adalah orang yang memberikan ide kepada Gasol untuk berduka dengan ayahnya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Weirs perlahan menjadi tenang. Saat ini, Gasol dan yang lainnya berada sekitar 100 meter dari Weirs, dan mereka perlahan berhenti. Meski jumlahnya hanya 2000, mereka semua adalah orc yang tinggi dan kuat. Dari kejauhan, mereka tampak seperti misa hitam besar yang seolah tiada akhir. Zhao Hai juga melihat mereka, tapi dia tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang selain Gartor juga merupakan sejenis Minotaur. Hal ini terlihat dari kepala mereka. Mereka juga memiliki kepala yang besar.
Berbeda dengan klan banteng Hercules yang berkulit halus, Minotaur jenis ini memiliki rambut hitam pendek di wajahnya. Kedua tanduk mereka berbeda dengan tanduk klan banteng Hercules. Tanduk klan banteng Hercules biasanya lurus, namun tanduk Minotaur jenis ini berbentuk melengkung dan tidak panjang. Mereka tampak seperti dua belati. Saat Zhao Hai sedang menilai Minotaur yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Yale mendengus dingin dan berkata, "Sungguh perlombaan adu banteng, mereka memang mendukung Gasol." Zhao Hai segera mengerti. Minotaur yang belum pernah dia lihat sebelumnya berasal dari perlombaan adu banteng. Dia memandang Yale dengan bingung dan bertanya, "Emer Yale, bukankah kakak sebelumnya ingin mendapatkan dukungan dari perlombaan adu banteng, dan kemudian memecat Gartor dari jabatannya? Mengapa suku adu banteng tampaknya memiliki hubungan yang lebih baik dengan Gartor?" Yale menghela nafas dan berkata, "Klan adu banteng dibagi menjadi dua faksi. Salah satunya adalah faksi yang dipimpin oleh Patriark saat ini. Mereka sangat dekat dengan Gartor, dan faksi ini adalah tempat pernikahan putri tertua dan keempat. Faksi lainnya dipimpin oleh Raja Sici dari klan adu banteng. Faksi mereka lebih dekat dengan Patriark lama dan Tuan Muda Wells. Putri kedua dan ketiga menikah dengan faksi ini. Faksi yang ingin kamu temukan sebelumnya dipimpin oleh Raja Sici. Perlombaan adu banteng bahkan belum menyatukan diri mereka sendiri," kata Zhao Hai sambil mengangguk. "Bagaimana mereka bisa mengancam posisi keluarga kerajaan ras banteng surgawi yang sangat besar?" Yale menghela nafas dan berkata, "Faktanya, suku adu banteng pada awalnya bersatu. Pada saat itu, mereka bahkan lebih kuat, cukup untuk mengancam posisi raja dari suku banteng dewa yang kuat. Sang Patriark tua menyadari hal ini, jadi dia dengan sengaja mendukung Raja Sebelaski, yang tidak memiliki hubungan baik dengan Patriark suku adu banteng, untuk mencapai tujuan checks and balances. Rencana ini sangat sukses. Dengan dukungan suku banteng dewa yang kuat, suku adu banteng terbagi menjadi dua faksi. Meskipun kekuatan Raja Sebelaski tidak sekuat Patriark suku adu banteng, dia tidak lemah. Untuk mendapatkan dukungan dari suku cabang, dia mulai mendukung kepala keluarga klan adu banteng. Sekarang kekuatan Patriark klan adu banteng jauh lebih kuat dari sebelumnya, Raja Sici sekarang berada dalam posisi yang sangat dirugikan." Yale menghela nafas dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang dipelajari suku adu banteng dari suku banteng raksasa. Suku banteng raksasa mendukung Raja Sici dan menyebabkan Dounian terpecah. Mereka tidak dapat menggoyahkan posisinya sebagai keluarga kerajaan, sehingga suku adu banteng mendukung Jasor untuk memperjuangkan posisi kepala suku banteng raksasa. Dengan cara ini, suku banteng raksasa terpecah, dan mereka juga memperoleh banyak keuntungan darinya. Jika Jasor menjadi patriark, dia pasti akan memulai perang, dan kemudian sejumlah besar pemuda dari suku banteng raksasa akan mati. Jika kekuatan mereka sangat berkurang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka saat mereka keluar untuk memperebutkan tahta keluarga kerajaan. Membalas budi dengan yang lain." Kata-kata ini tiba-tiba muncul di benak Zhao Hai. Dia tidak pernah berpikir bahwa ras Beastmen yang tampaknya jujur dan jujur akan memiliki begitu banyak liku-liku. Tampaknya tidak ada ras cerdas di dunia ini yang bisa dianggap remeh. Yale menghela nafas lagi. Saat itu, suku banteng raksasa cukup kejam. Mereka secara langsung menyebabkan suku adu banteng terpecah. Kini, suku adu banteng bahkan lebih kejam lagi. Mereka ingin langsung mencabut suku banteng raksasa itu. Tanpa akar, cepat atau lambat rumput akan layu dan mati. Zhao Hai memandang orang-orang dari perlombaan adu banteng. Dia benar-benar tidak menyangka Patriark ras adu banteng begitu kuat. Dia telah bersekongkol melawan perlombaan banteng dewa raksasa sedemikian rupa. Bahkan kematian Patriark ras banteng dewa raksasa mungkin ada hubungannya dengan mereka. Dia benar-benar sosok yang kuat. Saat ini, Weirs juga melihat Gasol. Dia berdiri diam dan menatap Gasol yang bersemangat dengan tenang. Namun, yang terakhir tidak terlihat terlalu bagus, terutama ketika dia melihat makhluk undead di belakang Weirs. Melihat Weirs tidak bergerak, Gartor dengan lembut mengangkat kendali dan berjalan keluar. Ada dua orang di sampingnya. Salah satunya adalah penjaga perlombaan banteng Hercules, dan yang lainnya adalah anggota perlombaan adu banteng. Dia memiliki otot yang menonjol dan bekas luka yang mengerikan di wajahnya. Sekali melihat dan Anda akan tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Weirs dengan lembut menarik kendalinya dan berjalan ke depan.
Mendus mengikuti di belakangnya dengan senjata di tangan. Mereka perlahan-lahan semakin dekat satu sama lain. Tak lama kemudian, kedua pihak berada di tengah-tengah kedua tim, berdiri terpisah 10 meter. Gator memandang Wales dengan dingin dan berkata, "Wales, kamu benar-benar berkolusi dengan manusia. Anda benar-benar pengkhianat terhadap klan sapi surgawi yang sangat besar." Wales memandang Gasol dan berkata dengan dingin, "Gartor, siapapun yang berkolusi dengan umat manusia pasti tahu. Orang idiot sepertimu hanya cocok menjadi senjata orang lain. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang?" Ejek Gahor. "Akulah ketuanya, dan kamu adalah pengkhianat." Wales turun dari lembu itu dan menyerah. "Aku tidak akan membunuhmu demi persaudaraan kita." Wales memandang Gartor dengan dingin dan berkata, "Kamu bahkan berani membunuh ayah, dan kamu bahkan tidak melepaskan saudara laki-laki kelima yang telah sakit selama bertahun-tahun. Bagaimana aku masih bisa mempercayaimu? Aku benar-benar curiga. Apakah darah klan sapi surgawi raksasa mengalir di pembuluh darahmu? Menurutku bukan darah yang mengalir di tubuhmu, tapi urin sapi kotor." Gartor menatap Wales dengan api di matanya. Meskipun dia telah membunuh ayahnya, dia tidak pernah membiarkan siapapun menyebutkannya. Kepada publik, ayahnya dikabarkan meninggal karena sakit. Kini, Wales jelas-jelas menampar wajahnya. Bagaimana dia bisa menerimanya? "Siapa bilang aku membunuh ayahku?" kata Gartor dengan kejam. "Aku bahkan mengatakan bahwa ayah dibunuh olehmu. Anda sebenarnya berkolusi dengan para penyihir hitam dari umat manusia. Siapa di benua ini yang tidak tahu bahwa penyihir hitam adalah yang paling jahat dan paling ahli dalam menggunakan racun?" Wales mencibir, "Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa ayah meninggal karena sakit? Mengapa? Dan kini, dia mengaku ayahnya telah diracun hingga meninggal? Sekalipun racun The Black Magus itu beracun, itu tidak seberacun hatimu. Gartor, hatimu telah sepenuhnya mengkhianati Dewa Binatang, dan kamu akan dihukum oleh Dewa Binatang." Ekspresi Gartor berubah, dan dia mendengus, "Jangan bicara omong kosong, pengkhianat. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan orang-orang kecil dan kerangka itu? Berhentilah bermimpi dan dengan patuh menerima kematianmu. Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa Anda tidak terkalahkan," kata Wales dingin. "Saya tidak ingin bertengkar hari ini. Saya pikir Anda akan membawa prajurit ras Anda sendiri, tetapi Anda telah membawa orang-orang dari ras adu banteng. Itu bagus. Saya tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Jia, Suo, mati. Kurang pengetahuan. Bisakah makhluk undead dibandingkan dengan prajurit or kita? Wales, Anda benar-benar tidak pantas menyandang gelar orang pintar. Menurutku kamu idiot. Gartor, kamu terlalu banyak bicara," kata Wales sambil tersenyum dingin. "Sudahkah kamu menjadi orang tak berguna yang hanya tahu cara berbicara setelah tidak bertarung terlalu lama?" HMPH, Gartor mendengus. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi tandingan Wales jika dia menggunakan mulutnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan kembali ke timnya. Wales juga kembali ke timnya. Bab 270, setelah minum, aku akan menghadapinya. Yale dapat mengetahui dari reaksi Wales dan Gasol bahwa negosiasi telah gagal. Dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Sepertinya negosiasi telah gagal. Kami siap bertindak." Zhao Hai tersenyum. "Itu tidak ada yang istimewa. Kebanyakan orang yang datang bersama Gasol berasal dari perlombaan adu banteng. Ini bahkan lebih baik. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Sejujurnya, saya tidak benar-benar ingin melawan pertarungan pacuan banteng dewa yang sangat besar." Yale memandang Zhao Hai, lalu tersenyum. "Semakin aku melihatmu, semakin aku merasa kamu berasal dari ras berkepala banteng. Di Orc Prairie, kekuatan suatu ras tidak hanya bergantung pada kekuatan keluarga kerajaan mereka, tetapi juga kekuatan ras secara keseluruhan. Entah itu lomba adu banteng atau lomba banteng yang sangat besar, mereka tampaknya mengabaikan masalah ini. Walaupun kami ras kerbau memahami hal ini, namun karena kami adalah nabi, kami akan dihormati oleh orang lain. Namun, mereka jarang mendengarkan kami jika membahas kepentingan seluruh ras, jadi kami meskipun mencobanya. Untuk membujuk mereka, Anda dapat melihat ini dengan jelas. Anda tidak suka menyerang suku banteng raksasa, tetapi Anda ingin menyerang suku adu banteng.
Meskipun tampaknya Anda menghancurkan kekuatan hidup di padang rumput, itu juga merupakan hal yang baik dari sudut pandang orang lain. Suku adu banteng terlalu kuat. Mereka akan memulai pertarungan dengan suku banteng raksasa. Perlombaan adu banteng dan perlombaan banteng dewa adalah dua ras terkuat dalam ras manusia yang bersaing dengan banteng. Jika mereka tidak melawan, umat manusia yang menentang banteng akan menjadi lebih kuat. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka, dan itu adalah dengan membuat satu pihak lebih kuat dari pihak lain sehingga mereka tidak berani melawan. Baca bab terakhir di nov.com saja. Zhao Hai tersenyum, saya benar-benar tidak banyak berpikir. Aku hanya memikirkan kakak laki-laki. Perlombaan Tauren adalah perlombaan besar. Tidak cukup hanya mengandalkan pacuan banteng Hercules saja. Perlombaan cabang mereka harus kuat untuk membuat seluruh ras Bulman lebih kuat. Namun, situasi di prairie ini hanyalah ras yang kuat yang dapat menguasai seluruh ras. Tidak mungkin suatu ras bisa kuat jika ada konflik internal. Zhao Hai terdiam sejenak. Dia tiba-tiba teringat pada Tiongkok. Sebelum perang perlawanan melawan Jepang, Tiongkok tertinggal jauh dari dunia karena panglima perangnya, industrinya yang terbelakang, dan tidak adanya manajemen yang terpadu. Pada akhirnya, mereka membayar harga yang sangat mahal untuk mengusir penjajah. Jika Tauren terus bertarung seperti ini, hasil akhirnya tidak akan bagus. Hanya ada satu cara untuk membuat suku Minotaur benar-benar kuat, yaitu dengan menjadikan suku Minotaur hanya memiliki satu raja yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Oleh karena itu, mereka harus menyerang suku adu banteng. Tentu saja, Zhao Hai tidak melakukan ini semata-mata untuk Weiers. Meskipun dia adalah saudara lelaki Weiers yang bersumpah setia, dia tidak cukup tanpa pamrih untuk membantu Weiers menyingkirkan semua rintangan. Dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Dia memiliki hubungan terbaik dengan dua orang di padang rumput. Salah satunya adalah Wells dan yang lainnya adalah Tombak. Tak perlu dikatakan lagi, suku Spear terlalu kecil. Suku seperti itu bisa dihancurkan kapan saja. Satu-satunya bantuan yang bisa mereka berikan kepada Zhao Hai adalah bendera persahabatan. Weiers berbeda. Weiers adalah anggota keluarga kerajaan dan saat ini memperjuangkan posisi patriark. Selama dia menjadi patriark, selama dia bisa mengatasi semua rintangan dan menjadi patriark ras Tauren yang kuat, Zhao Hai akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Meskipun Zhao Hai dan Yale sedang mengobrol di dalam tubuh alien, mereka juga memperhatikan situasinya. Langit semakin gelap. Dapat dikatakan bahwa pertempuran gelap semacam ini tidak cocok untuk padang rumput. Zhao Hai tidak tahu apakah Gartor akan menyerang malam ini, tapi dia tidak khawatir. Malam yang gelap tidak banyak mempengaruhinya. Bawahannya adalah makhluk undead, dan makhluk undead adalah raja kegelapan. Bagi mereka, tidak masalah apakah ada cahaya atau tidak. Mereka adalah legiun pertempuran malam terbaik. Zhao Hai hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Wales. Jika Wales ingin menyerang sekarang, Zhao Hai tidak akan menahan diri dan akan segera menyerang. Jika Wales tidak ingin menyerang, Zhao Hai tidak akan menyerang lebih dulu. Dia tidak ingin mencuri perhatian Weiers di dataran Orc. Meskipun mereka adalah saudara sedarah, bahkan saudara sedarah pun akan saling bermusuhan ketika berkuasa, apalagi saudara sedarah. Bahkan jika Weiers tidak melakukan apapun padanya, akan menjadi kerugian besar bagi Zhao Hai jika dia tidak mendukungnya. Dia membantu Weiers mendapatkan dukungan Weiers. Setelah Weiers kembali ke sisinya, Mendes melihat ke arah Gartor Army dan berkata, "Tujuh kecil, apakah kita akan menyerang sekarang? Nanti akan gelap dan kita tidak akan bisa melihat." Weiers tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Kami akan mundur perlahan. Hari mulai gelap. Kita tidak dapat melihat mereka dengan jelas, dan mereka juga tidak dapat melihat kita dengan jelas. Tapi jangan lupa bahwa kita mempunyai pasukan undead kecil Hai di belakang kita." Kapan Anda pernah mendengar makhluk undead takut pada kegelapan? Mendes tiba-tiba teringat bahwa masih ada 4.000 makhluk undead di belakang mereka. Kekuatan tempur makhluk undead akan meningkat pesat dalam kegelapan, yang bermanfaat bagi mereka.